Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ada apa dengan Gua Hira? Kenapa Nabi SAW memilih Gua Hira untuk dijadikan sebagai tempat peribadatan beliau sebelum beliau kemudian dilantik menjadi seorang Rasul? Ada apa gerangan? Pasti semua ada hikmahnya. Karena setiap kejadian, setiap momen yang dilakukan oleh Nabi SAW pasti ada hikmah, pasti ada perintah dan isyarat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang ditegaskan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Laqad ja'akum fi Rasulillahi uswatun." Ya, ada pelajaran berharga di dalam diri Rasulullah SAW yang patut untuk kita jadikan sebagai hikmah dan pelajaran. Baik, sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, di umur yang ke-40 Nabi SAW kemudian memilih untuk menyendiri di Gua Hira. Kalau bahasa tasawufnya adalah berkhalwat, ya, yaitu menyendiri untuk merenungi kehidupan kita sebagai manusia di muka bumi ini. Sahabat sekalian dimuliakan Allah, Gua Hira ini sebelum kita membahas lebih jauh lagi, kurang lebih berjarak 5 km ya dari Ka'bah Musyarrafah. Dan kita tahu bersama bahwa kehidupan Mekah pada saat itu benar-benar tidak kondusif, dalam artian semua, yang mohon maaf dalam tanda kutip, kemaksiatan, keburukan semua sudah dilakukan di Mekah. Keburukan apa yang tidak pernah dilakukan di sana? Bahkan keburukan yang tidak pernah dilakukan oleh orang-orang terdahulu sudah dilakukan di Ka'bah. Apa itu? Menguburi anak-anak perempuan hidup-hidup. Itu gak pernah ada dalam sejarah manusia, tapi pernah dilakukan di Mekah pada saat itu. Semua keburukan pernah dilakukan di sana. Maka sahabat sekalian, ini salah satu hikmah juga bahwa para nabi dan rasul, para kekasih-kekasih Allah, itu bukan di gunung tempatnya dan tidak diutus di tempat-tempat yang sudah taat, tapi sebaliknya diutus di tempat-tempat yang memang di sana ada kemaksiatan, keburukan yang sudah merajalela. Maka diutuslah para utusan-utusan Allah ini untuk memperbaiki strata sosial, memperbaiki manusia pada saat itu. Ketika kondisi Mekah pada saat itu sudah seperti yang kita jelaskan barusan, maka Nabi SAW ini kemudian mulai merasa bukan risih ya, tapi sudah mulai terganggu secara spiritual beliau. Ya. Kemudian beliau sudah mulai berpikir, ya, untuk apa kehidupan beliau ini. Ya. Maka beliau kemudian beberapa kali ya bolak-balik Gua Hira, bahkan disebutkan ada yang 10 hari dan yang paling lama, paling panjang pada saat beliau di bulan suci Ramadan dan ditandai dengan turunnya wahyu pertama. Nah, sahabat sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, peristiwa Gua Hira ini banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik ya. Di antaranya adalah bahwa kenapa Nabi SAW bisa memilih Gua Hira ya sebagai tempat, kalau bahasa kita semedi ya, menyendiri ketimbang di Ka'bah, Baitullah, itu kan masjid, rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah justru beliau memilih di atas gunung itu. Nah, sebelum kita masuk ke sana, ada yang kita harus pahami bersama teman-teman sekalian, bahwa secara perintah atau yang kita bahasakan dengan bahasa wahyu, yang hari ini para ulama kita menulis, ya kebanyakan mereka menulis di dalam kitab-kitab itu hanya terbatas kepada wahyu risalah. Dan luput bahwa ada wahyu selain wahyu risalah ini. Maka di antara jenis atau kategori wahyu yang disebutkan oleh para ulama kita, wabil khusus para al-arif billah, orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya yang pertama adalah wahyu risalah. Wahyu risalah ini berkaitan dengan hukum-hukum halal haram, akidah, yang dimana ini semua termuat di dalam Al-Quran. Tetapi ada juga wahyu di mana jenis atau kategorinya adalah wahyu nubuwah.
Nah, wahyu nubuah ini kalau turun kepada wali, turunannya kepada wali itu disebut sebagai ilham, isyarat ilahiyah, ilham. Maka sifatnya ilham ini dia tidak terbatas pada waktu-waktu tertentu, tapi setiap saat, setiap detik, setiap menit Rasulullah SAW selalu menerima isyarat ini di dalam kalbu beliau. Dalilnya apa? Dalilnya sederhana teman-teman sekalian, ya, keberadaan wahyu nubuah ini. Kita bisa lihat Nabi SAW ini sejak kecil, bahkan ketika beliau sedang dikandung oleh ibunda tercinta, itu sudah diangkat menjadi seorang nabi. Dan pembuktian yang paling real adalah beliau dijaga sejak kecil. Beliau tidak pernah melakukan maksiat apapun. Beliau tidak pernah melakukan satu kefasikan apapun. Bahkan sejak kecil beliau terkenal dengan sifat-sifat yang terpuji. Amanah dan sebagainya, jujur dan sebagainya. Ini salah satu di antara bentuk penjagaan melalui wahyu nubuah tadi. Entah Allah mengutus langsung malaikat sebagai pembimbing Rasulullah SAW sejak kecil, atau langsung Allah turunkan berupa kalam-kalam di dalam kalbunya, sehingga beliau kemudian tidak melakukan keburukan, kemaksiatan itu. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak kecil menjaga Nabi SAW dari melakukan kesyirikan. Beliau tidak pernah sekalipun sujud di hadapan berhala. Ini membuktikan bahwa wahyu nubuah itu ada. Dan wahyu nubuah ini setiap detik, setiap menit itu langsung turun ke dalam kalbu Rasulullah SAW. Maka sebenarnya ketika beliau memilih Gua Hira itu, pada hakikatnya adalah pilihan dari Allah melalui isyarat-isyarat ilahiyah yang bernama wahyu nubuah, sehingga Rasulullah SAW memilih Gua Hira sebagai tempat beliau untuk bermeditasi, berkhalwat dan sebagainya. Hikmah yang kedua, ya karena Gua Hira ini teman-teman sekalian, kalau secara letak ya geografisnya itu kurang lebih berada di atas gunung, yang dimana kalau dulu nggak ada tangga ya, nggak ada anak-anak tangga yang bisa kita akses. Kalau hari ini alhamdulillah itu sudah ada anak tangga, dibangun anak tangga. Dan saya pernah iseng-iseng menghitung anak tangga itu, ya kurang lebih ada 1000 lebih lah ya anak tangga itu. Dan subhanallah kalau malam ini Gua Hira atau Jabal Nur itu kalau dari kejauhan ada semacam cahaya, ya keberkahan Nabi SAW, sehingga gunung itu pun mengeluarkan cahaya. Jadi kalau kita dari tempat jauh kemudian memandang gunung Jabal Nur itu seolah-olah ada cahaya yang keluar di sana. Nah, ini membuktikan keberkahan Nabi SAW. Nah, jadi kenapa Nabi SAW memilih tempat ini? Ya, di antara hikmahnya adalah agar beliau bisa melihat ya, dari kejauhan, dari tempat yang tinggi, kebiasaan, adat istiadat, ya, kemudian kultural masyarakat di Mekah pada saat itu. Sehingga nanti kemudian bisa menjadi pelajaran bagi beliau untuk kemudian bagaimana cara mendidik, mentarbiyah umat-umatnya yang model seperti ini. Itu di antara hikmahnya. Sehingga beliau punya semacam bekal ya untuk mentraining kita umatnya, wabil khusus kaum atau orang-orang Quraisy yang ada di Mekah pada saat itu. Nah, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi yang paling penting teman-teman sekalian adalah hikmah di balik proses beliau bertahanus di sana. Jadi ketika beliau di Gua Hira itu bukan sekedar duduk-duduk aja ya, tetapi sebagian ulama kita bahkan menyebutkan beliau beribadah. Tapi dengan ibadah seperti apa? Yang disebutkan oleh Imam Al-Izz bin Abdissalam, salah satu ibadah yang beliau lakukan pada saat itu adalah ibadah tafakkur. Merenungi, ya, berpikir tentang ya perjalanan kehidupan manusia, ya, merenungi alam semesta, merenungi kejadian proses yang terjadi di kota Mekah pada saat itu. Ya. Merenungi makhluk-makhluk Allah, ciptaan-ciptaan Allah. Sehingga bisa kemudian menguatkan ya akidah, keyakinan beliau bahwa memang di alam semesta ini ada Tuhan, ya, bukan dalam tanda kutip berisyarat kepada tempat, bukan, tetapi bahwa alam semesta ini ada yang menciptakan loh, bukan berhala-berhala itu, karena berhala-berhala itu masih butuh orang,
butuh makhluk. Sedangkan Tuhan itu nggak butuh makhluk. Maka dari proses merenungi tafakkur seperti itu bisa mengantarkan beliau kepada kekokohan akidah beliau. Maka dari itu sahabat sekalian, ya ini salah satu juga pelajaran betapa pentingnya kita sebagai manusia itu ya sesekali kita kemudian menyendiri, merenungi kehidupan kita, ya hakikat tujuan hidup kita. Karena hidup kita di dunia ini bukan sekedar makan, bukan sekedar minum, bukan sekedar mencari pekerjaan, berketurunan, bukan. Ada tugas yang lebih penting bagi manusia, bagi kita yang harus kita jalani di muka bumi ini. Itu poin pentingnya, ya dimana kalau diterjemahkan oleh para sufi sebagai khalwat, ya menyendiri, ya. Tapi khalwat, proses khalwat ini menyendiri, ini ada komposisi atau ada aturan, ya. Karena sebagaimana kata para ulama kita, obat, ya, maka obat itu kan harus diresep, ada resepnya dari dokter, ada kadarnya, ya. Maka khalwat pun begitu. Maka ketika kita disibukkan dengan kehidupan dunia, semakin jauh kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka kita butuh khalwat, menyendiri untuk merenungi kembali hakikat tujuan hidup kita agar kita kembali lagi ke rel kita, ya, yaitu ta'abbud, ya, menyembah kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an. Kita butuh yang seperti ini. Minimal di dalam sehari itu ada waktu-waktu khusus kita untuk menyendiri bersama Allah. Maka kata para ulama kita, khalwat ini karena dia obat, maka dia butuh resep. Nggak boleh kita kemudian main, oh saya mau khalwat 40 hari, nggak boleh. Ya, bisa-bisa kita overdosis, ya, atau tersesat. Ya, maka butuh resep, butuh seorang guru yang kemudian bisa membuat resep, ya, yang ampuh untuk kemudian kita menjalani proses khalwat itu. Maka sahabat sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa petik pelajaran dari kisah atau pembahasan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.